Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, sabahal khair, kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saleh dan salehah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani atau sehat walafiat. Anak-anakku yang saleh dan salehah, kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Qur'an hadis. Silakan kalian simak penjelasan materi dari Pak Didin ini. Kita akan membahas tentang surat Al-Zalzalah pelajaran ke-9. Di bukunya ada di halaman 108. Jadi kalian silakan diambil buku Al-Quran hadisnya, dibuka halaman 108 dan seterusnya. Tadi ini akan menjelaskan terkait tentang surah Al-Zalzalah. Mohon diperhatikan ya, dan kita awali dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Pak Didin menjelaskan isi kandungan daripada surat Al-Zalzalah, Pak Didin akan mencontohkan bacaan surah Al-Zalzalah. Mohon disimak, diperhatikan ya, dan nanti kalian harus bisa membacanya dengan lancar. Baik, perhatikan contoh bacaan yang Pak Didin baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Shadaqallahul azim. Itu contoh bacaan surah Al-Zalzalah. Silakan kalian nanti baca berulang-ulang dan diusahakan harus hafal ya. Diusahakan harus hafal karena ini termasuk pembelajaran daripada Al-Quran hadis. Nah, dan ini adalah terjemahan daripada surat Al-Zalzalah. Kalian simak dan kalian baca ya. Nah, yang pertama, ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah,
maka barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ini terjemahan daripada surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Nanti kalian selain hafal ayatnya juga harus hafal terjemahannya. Ya, dibacalah berulang-ulang ya, karena ini memperingatkan kita tentang keadaan hari kiamat yang sangat mengerikan. Berikutnya adalah isi kandungan surah Al-Zalzalah. Mohon diperhatikan baik-baik sambil dilihat di layar handphone kalian ya. Jadi yang pertama untuk isi kandungan surah Al-Zalzalah. Jadi surat Al-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Madinah sehingga tergolong surat Madaniyah. Berarti turunnya setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Urutan di dalam Al-Quran yaitu urutan yang ke-99 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Nah, surat Al-Zalzalah ini termasuk urutan yang ke-99. Nanti kalian cek lagi di dalam Al-Quran ya. Khawatir salah ya. Betul apa salah nih urutan ke-99. Dicek lagi di Al-Quran. Diturunkan setelah surat An-Nisa. Nah, nama Al-Zalzalah sendiri diambil dari kata zalzalah atau zilzal. Nah, yang terdapat pada ayat pertama yang artinya kegoncangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzalah. Kemudian isi kandungan soal zalzalah ini adalah gambaran tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Sama seperti pada surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah menggambarkan tentang suasana bagaimana mencekamnya hari kiamat. Begitu juga soal zalzalah. Ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, gempa bumi di mana-mana, hancur bumi ya. Kemudian bumi mengeluarkan semua isi yang ada terkandung di dalamnya. Ini gambaran yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan kita tidak menyaksikan terjadinya hari kiamat. Karena yang menyaksikan hari kiamat adalah orang-orang kafir. Mudah-mudahan orang-orang yang beriman sebelum hancurnya dunia ini sudah diwafatkan oleh Allah sehingga tidak menyaksikan kegoncangan yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari bencana di hari kiamat ini. Oleh karena itu, kita harus rajin mempersiapkan amal baik untuk bekal di hari kiamat nanti. Lanjut, masih isi kandungan soal zalzalah. Nah, pada saat itu bumi mengalami goncangan yang dahsyat dan mengeluarkan seluruh isi yang terkandung di dalamnya. Manusia berada dalam kegelisahan dan ketakutan yang sangat mencekam. Nah, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam kelompok-kelompok untuk dihisab atau dihitung segala amal perbuatannya selama di dunia. Jadi kita ini hidup di dunia sementara, oleh karena itu harus banyak mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat nanti. Kenapa? Karena akhirat itu adalah alam yang abadi. Jadi setelah di akhirat yang ada lagi, karena akhirat adalah alam yang abadi. Kalau dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu mari kita perbanyak amal soleh supaya kita di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Nah, setelah nanti dihisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sekecil apapun semua amal manusia. Entah itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk, sekecil apapun kebaikan. Jadi kalau kita masih punya iman dan amal soleh, insya Allah kita akan selamat. Kalau kita berbuat buruk, sekecil apapun perbuatan buruk, niscaya nanti akan diperlihatkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal baik sekecil apapun akan Allah perlihatkan. Begitu juga amal buruk sekecil apapun niscaya akan Allah perlihatkan nanti di hadapan kita di hari kiamat. Oleh karena itu kita terus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal kebaikan.
berbuat baik kepada ayah, ibu, orang tua kita yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita. Begitu banyak jasa orang tua buat kita. Oleh karena itu jangan henti-hentinya berbuat baik kepada kedua orang tua, juga kepada lingkungan, ya, pada saudara-saudara kita yang ada. Jadi kita harus banyak berbuat kebaikan pada intinya. Begitu ya, mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat Pak Didin, untuk mengingatkan Pak Didin untuk senantiasa berbuat baik. Ya, nanti jika ada hal-hal yang kurang jelas kalian bisa tanyakan langsung ke Pak Didin. Demikianlah penjelasan yang Pak Didin sampaikan terkait surat Al-Zalzalah. Berikut isi kandungannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat Pak Didin, juga buat kalian, buat kita semuanya yang menyimak materi pembelajaran ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Sekali lagi Pak Didin ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita akhiri dengan sama-sama mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.